Saya meminta perhatian dari institusi Polri agar tidak ragu-ragu untuk segera melakukan penangkapan dan penahanan terhadap saudara Muhammad Rizik Syihab alias Habib Rizik. Kenapa? Pertama, karena sebagaimana kita ketahui bahwa saudara Rizik Syihab telah dilaporkan oleh berbagai pihak, baik kelompok maupun perseorangan. Itu isu-isu, gosip, rumor, dan lain sebagainya. Katanya saya mau ditangkap lah, mau dideportasi lah, kemudian juga overstay lah, dan seterusnya. Melanggar aturan, bukan? Bukan karena melanggar ketentuan keimigrasian, bukan. Jadi kalau ada mengatakan karena ada pelanggaran, ada pidana, bohong. Saudara, itu hoax, bahkan itu fitnah. Memang mereka sendiri mengaku. Jadi saya ini di sana diperiksa oleh Badan Intelijen Saudi, saya diperiksa oleh Dewan Keamanan Saudi, saudara. Nah, belakangan, saudara, kenapa saya diperiksa? Mereka mendapatkan laporan sampah dari negeri ini ya. Saya pejabat bicara nggak pakai data. Kalau nggak pakai data, pedagang kopi di warung-warung. Jadi ini yang perlu saya sampaikan sekaligus klarifikasi, bohong. Kalau ada mengatakan saya melanggar aturan di sana, saya dicari, saya mau dipenjara, bohong. Nah, dan pada saat Pak Mahfud bilang Habib Rizik ini deportasi kriminal, itu baik apa enggak? Enggak, terima kasih. Jadi kita objektif aja, yang baik kita terima kasih, yang enggak baik kita luruskan. Kira-kira jelas tidak? Takbir. Firza Husein kini tak hanya berurusan hukum atas kasus dugaan pemufakatan makar. Polisi terus mendalami dugaan kasus percakapan Firza dengan pimpinan FPI Rizik Syihab. Perbincangan antara keduanya sempat menjadi viral di media sosial. Salah satunya isi perbincangan dan foto dalam percakapan WhatsApp ini sengaja kami buramkan. Tentang beredarnya ada rekaman fitnah yang mengatasnamakan Firza Husein, juga saya, sekali lagi saya katakan, itu semua adalah fitnah. Firza Husein juga sudah menyampaikan bantahan melalui juru bicaranya. Saya ini sudah kenyang difitnah selingkuh sama perempuan, difitnah serobot tanah negara, difitnah menghina Pancasila, difitnah anti Bhinneka Tunggal Ika. Jadi udah segudang fitnah yang ada. Kalau Habib Rizik ngomong, ngasih kode ke saya boleh. Tapi kalau dia yang ngomong itu pinter-pinter dia kali. Habib punya keterlaluan batas, saya bilang. Saya dianggap apa? Jangan Bib. Bib, saya bilang pemimpin bisa tumbang karena wanita. Maksudnya saya hampir gila gara-gara masalah ini. Saya lebih gila, Bib. Teman-teman saya semua menegur saya. Gini, hei Habib, saya bilang ya. Selama ini saya mau tanya sama Habib. Habib kan punya mata. Habib lihat, apa yang selama ini saya bawa Ratna dan Ahmad Dhani ke Habib supaya semua jadi baik. Saya ikut arahan Habib, ikut kegiatan MPI. Akhirnya toh nggak minta ampun, minta maaf, minta ampun, tolong Firza, tolong minta ampun. Sampai dia mau mundur, dia nggak mau lagi mimpin aksi ini. Pak Emma, bayangin. Jangan Habib pikir saya perempuan sembarangan. Saya bisa berteriak, teriak. Tentunya nanti ada beberapa saksi ahli yang nanti akan kita periksa kembali ya. Ada saksi bahasa, saksi pidana, saksi pornografi, dan saksi untuk melihat wajah ya. Apakah wajah itu memang sesuai dengan badan, apakah wajah itu sesuai ya, atau badan itu terlalu panjang tangannya atau kakinya dan sebagainya. Nanti ya. Kenal dengan Bu Firza di KMA ada chat, ada kalau telepon lain mungkin chat ya. Mending kau buktikan aja tahun depan kau berangkat lagi umroh ke Arab Saudi. Kalau kau bisa masuk ke negara Arab, berarti kau betul-betul tidak dideportasi atau overstay. Buktikanlah Rizik ya, daripada kau banyak bacot ya, ngeluarin kata-kata sampah. Keturunan Rasulullah, nggak tahu yang keberapa lah urutannya karena Nyai nggak ngitung ya. Tapi gini loh, kalau memang kau keturunan Rasulullah ya bisa aja kita bilang tes DNA, tapi ya sudahlah daripada ribet dan mengeluarkan biaya begitu. Kita buktikan aja nanti, Allah Subhanahu wa taala yang akan membuktikan itu semua ya. Allah Subhanahu wa taala yang akan membuktikan kebenaran di atas kebenaran. Walaupun kau mengatakan diri kau Habib, malu dong sama sorban.
Oh, saya bilang Habib sudah keterlaluan batas ya. Saya bilang udah kelewatan. Saya cukup sabar ya. Jangan coba-coba mainin saya. Dia janji mau nikah, dia janji ada semua, Kak. Saya kirim ke dia. Saya berbuat seperti ini karena perbuatan Habib sendiri. Nah, Habib merasa diteror, diancam, tertekan karena perbuatan Habib sendiri. Oh, Firza berarti bohong. Firza tidak hapus chat. Oh, tidak, saya hapus sih. Saya tidak mau sakit sendiri. Kayak gitu. Dia itu akan dideportasi. Karena apa? Melakukan pelanggaran imigrasi. Nah, sekarang ini ya, Rizik Syihab itu ingin pulang ke Indonesia tapi tidak mau dideportasi. Dia ingin pulang terhormat gitu. Kalau Rizik Syihab kan pengikutnya tidak banyak juga. Jadi kita tidak khawatir dari sumber informasi yang resmi. Rizik Syihab itu sampai dengan beberapa waktu yang lalu memang dicekal oleh pemerintah Arab Saudi, bukan oleh pemerintah Indonesia. Dicekal oleh pemerintah Arab Saudi karena dianggap melakukan penghimpunan dana secara ilegal. Oh, maklumlah mereka sirik. Nasib Ahok moncer jadi bos Pertamina. Lah, nasib junjungan mereka apes, turun kena kasus porno cat esek-esek. Jadi Habib Rizik itu bukan karena dia lari dalam hukum, chat mesum, takut di penjara dan lain-lain. Beliau wajib untuk mencegah itu. Nah, salah satu caranya ya beliau memilih untuk hijrah sementara. Menjaga Indonesia daripada arogansi Ahok, dan Habib Rizik berhasil untuk mengalahkan Ahok. Kasus Ahok ini telah terang benderang sebuah penistaan agama yang tidak boleh dibiarkan. Dan saya sampaikan di sini, agama apapun di Indonesia tidak boleh dinistakan. Siapapun di Republik ini tidak boleh menistakan agama. Nah, karena itu sekali lagi dan sekali lagi hukum harus ditegak. Menghina umat Islam, menghina ulama. Karena itu kita minta kepada majelis hakim agar terdakwah ini segera ditahan. Berpotensi besar untuk melarikan diri. Itu yang nggak boleh kita lupa tuh. Untuk segera ditahan. Karena sudah berulang kali selalu mengulang-ulangi penodaan agama, ditambah berpotensi untuk melarikan diri. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan bahwa padahal dia minoritas. Dia mulai tahu pertama kafir, kedua goblok. Kitab Bible Kristen itu bohong. Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi. Bible Kristen itu palsu. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran, dan peri kemanusiaan. Gue nggak pernah mundur. Dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Gue bilang. Karena rasis itu dia berperi kemanusiaan. Karena saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga mesti masuk penjara? Tidak pernah nyesel, karena saya mengatakan kebenaran. Hai teman-teman, saya mau memperlihatkan transaksi saya hari ini lakukan trading di eToro. Ini bukti transaksi saya untung $4.500 US, itu sekitar 68 juta rupiah. Semua keuntungan bisa saya dapatkan dengan fasilitas copy trading di eToro. Kalau saya bisa, kalian juga bisa guys. Oke, itu yang mau saya tunjukkan. Like video ini sekarang juga dan gunakan link di kolom deskripsi, maka kalian berhak dapat bonus kalian. Promo ini ada masa waktunya, jadi jangan ketinggalan. Bukan cuma itu saja, transaksi tidak dikenakan fee, baik itu investasi saham, trading forex, komoditas, bitcoin, dan lainnya. Kalian bisa melakukan transaksi berapa kali pun atau unlimited trading. Dan tidak ada fee sama sekali. Jika transaksi di tempat lain sudah berapa fee-nya. Setelah nonton video ini, ayo bergabung dengan eToro hari ini, gratis dan tidak ada minimal deposit. Pastikan kalian menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus. Kalian bisa menggunakan bonus $100.000 di akun virtual untuk latihan. Bukan cuma itu, kalian akan dapat kelas trading online gratis senilai 3 juta rupiah atau $200 jika kalian deposit di bulan ini. Selamat menonton guys, enjoy! Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya.
supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Yang pertama ingin saya sampaikan di sini, saya sekeluarga selama tinggal di kota suci Makkah tidak ada kesulitan apapun. Jadi kita tidak ada kesulitan, kita tidak ada kesusahan, walaupun ada pihak lain yang mencoba untuk membuat saya sulit, membuat saya susah, tapi alhamdulillah tidak pernah berhasil. Kalau saya malu sekali kalau saya harus katakan, oh di Mekah ini susah, kita diasingkan, kita dijauhkan. Enggak. Di Mekah nikmat, baladan aminan mubarakat. Kita mendapatkan kenikmatan di Mekah luar biasa. Di sini saya banyak kawan, sampai di Mekah saya dapat kawan juga tidak kalah banyak. Di sini kita punya jamaah, sampai di Mekah juga kita punya jamaah. Di sini kita punya pengajian, sampai di Mekah juga kita buka pengajian. Di sini kita punya gerakan dakwah, ternyata di Mekah juga kita buka gerakan dakwah. Jadi artinya nggak ada yang kurang. Bahkan sekali lagi kita katakan di Mekah ini tentu punya kelebihan yang luar biasa untuk ibadah 100.000 kali lipat ganjarannya. Sebetulnya kalau ingat 100.000 kali lipat kayaknya nggak mau pulang ya. Habib, 100.000 kali lipat, begitu sampai Tamburan 1 lagi nilainya. Nah, di Petamburan nilainya 1, kalau di Mekah nilainya 100.000. Laulal wajibat dakwiyah, kalau tidak ada kewajiban dakwah di negeri ini, saya tidak akan tinggalkan Mekah. Kita cinta Mekah, Mekah luar biasa, satu negeri yang memang penuh keberkahan. Itu isu-isu, gosip, rumor dan lain sebagainya. Katanya saya mau ditangkap lah, mau dideportasi lah, kemudian juga overstay lah dan seterusnya. Jadi yang ingin saya sampaikan di sini, ya saya memang overstay pada awalnya. Jadi sebulan sebelum visa saya habis, saya waktu itu mendapat pencekalan, tidak boleh pulang. Nah, tapi pencekalan tersebut bukan karena melanggar aturan, bukan karena melanggar ketentuan keimigrasian, bukan. Jadi kalau ada mengatakan karena ada pelanggaran, ada pidana, bohong, saudara. Itu hoax, bahkan itu fitnah. Nah, biasanya kalau alasannya melanggar di situ ditulis mukhalafatun nizam atau at-takhalluf anin nizam. Nah, itu namanya melanggar aturan. Nggak ada. Di dokumen saya tidak ada kalimat at-takhalluf anin nizam atau mukhalafatun qanun. Nggak ada. Yang ada adalah li asbabin amniyah, untuk alasan keamanan. Memang mereka sendiri mengaku. Jadi saya ini di sana diperiksa oleh Badan Intelijen Saudi, saya diperiksa oleh Dewan Keamanan Saudi, saudara. Nah, belakangan, saudara, kenapa saya diperiksa? Mereka mendapatkan laporan sampah dari negeri ini ya. Kita mendapat informasi yang bohong. Bahkan mereka bilang zubala itu sampah ya kuat. Informasi sampah tentang Anda. Nah, jadi katanya saya ini buronan, melarikan diri, ada persoalan hukum yang saya hadapi. Saya ini katanya red notice. Kemudian ada lagi yang mengatakan kalau saya ini saudara orang politik yang selalu bikin keributan di mana-mana, nanti bahaya untuk keamanan Saudi. Nah, ini laporan-laporan semacam ini, saya tidak mau menuduh siapa yang melapor, si A atau si B atau si C ya kawan. Tapi ini ada. Dan ini bukan laporan dari orang biasa. Kalau laporan dari orang biasa, saudara, nggak bakal dihiraukan oleh pemerintah Saudi. Ini tingkat negara. Nah, tapi ala kulli hal semua kita buktikan. Mereka bilang, apa betul? Anda ini punya kasus hukum. Ada 2 kasus hukum. 1 di Jakarta, 1 di Bandung. Saya katakan kepada mereka, saya tidak punya kasus hukum. Mana buktinya? Saya punya SP3. SP3-nya saya terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Kayaknya dalam sejarah nggak pernah ada SP3 diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Sebab kalau saya serahkan SP3, ya tentu kan polisi di sana nggak paham, intelijen di sana nggak paham apa isinya, apa maksudnya. Kita terjemahkan dalam bahasa Arab. Kita buat dokumen resmi, terjemah resmi. Jadi saya katakan, tuduhan apa yang Anda dapat dari pemerintah Indonesia? Oh, Anda ini melarikan diri dari Jakarta karena ada kasus hukum. Saya tunjukkan, ini SP3. Silakan Anda baca. Begitu mereka baca, mereka kaget. Oh, ini kan hukum sudah selesai. Kenapa kok masih dilaporkan Anda tetap bersalah? Jadi pemerintah Saudi sendiri yang menilai ya.
Wah, ala kulihal singkat cerita, kalau saya cerita terlalu panjang, saudara, akhirnya pemerintah Saudi ini, otoritas yang berwenang di bidang ini, mereka justru akhirnya minta maaf. Bahkan terakhir bukan lagi persoalan bayang safar, jangan kita deportasi. Saya ditawarkan, Habib, Anda mau pulang besok ke Indonesia atau Anda mau tinggal di sini selamanya? Silakan. Saya diundang resmi ke Riyadh, saya ketemu petinggi di sana ya kawan. Mereka tawarkan mau tinggal di sini, kita berikan iqamah, kita berikan izin tinggal, masuk umur hidup pun boleh. Silakan Anda memutuskan. Enggak, saya enggak punya persoalan sama pemerintah Saudi ya kawan. Jadi bohong kalau ada yang bilang saya punya persoalan. Jadi makanya kalau pejabat tuh jangan sembarang bicara. Kalau mau bicara tuh mesti punya data dong. Masa pejabat bicara nggak pakai data? Kalau nggak pakai data, pedagang kopi di warung-warung, ya kan dagang kopi di warung nggak pakai data. Ada kopinya seduh, pakai gula, selesai kasih. Kira-kira jelas gak? Jadi begitu mereka sudah tahu itu semua, semula saya mau dibikinkan bayan safar. Bayan safar itu exit permit, saudara. Nah, bayan safar itu ada dua. Ada izin keluar Saudi, saudara, karena orang melakukan pelanggaran. TKI yang melarikan diri dari majikan. Tapi ada juga jenis bayan safar lain. Nah, seperti apa? Seperti orang yang mendapat suaka politik, itu kan perlindungan. Atau seperti orang yang dicekal politik, seperti yang saya alami. Itu bukan pidana. Atau seperti mereka yang kehilangan warga negara, seperti orang-orang Rohingya yang tinggal di Mekah. Itu mereka nggak punya warga negara, saudara. Tapi kalau suatu ketika mereka mau pulang ke negerinya, diberikan bayan safar kalau mereka mau pulang. Nah kalau mereka nggak mau pulang, mereka dijamin silakan tinggal di Saudi Arabia. Mereka sendiri yang mengatakan, ya Syekh, Anda tidak layak untuk dapat bayan safar. Karena kalau Anda dapat bayan safar, nanti catatan overstay-nya itu nggak hilang. Nah, jadi dalam dokumen keimigrasian kan ada overstay, itu nggak hilang. Nah, walaupun Anda tidak dicegah, tapi catatan itu kan jadi buruk. Anda nggak pantas untuk mendapat catatan buruk karena Anda tidak bersalah. Jadi saya tanya, lalu apa mau diberikan? Jadi dibatalkan itu bayan safar. Lalu apa mau diberikan? Kami perpanjang visa Anda. Jadi selama 2 tahun lebih, 3 tahun setengah itu ya kawan, seolah-olah saya punya visa umurnya 3 tahun setengah. Tidak ada overstay ya kawan. Nah cuman pada saat mereka tanya, mau diperpanjangnya sampai kapan ya Syekh? Dia tanya, saya mau sebulan, mau 2 bulan lagi. Saya katakan enggak, saya mau pulang tanggal 9 insya Allah. Jadi cukup bayan safar, bukan bayan safar, tamdidnya cukup sampai tanggal 11. Jadi ini yang perlu saya sampaikan sekaligus klarifikasi, bohong. Kalau ada mengatakan saya melanggar aturan di sana, saya dicari, saya mau dipenjara, bohong. Nah, dan saya sesalkan kalau kalimat-kalimat semacam itu keluar dari mulut pejabat ya kawan. Kira-kira jelas tidak? Paham semua? Baik. Nah, ternyata upaya mereka menggagalkan saya pulang, saudara, nggak berhenti sampai di situ. Nah, ada yang menarik, saudara. Saya sudah beli tiket, sudah pesan penerbangan tanggal 9. Tiba-tiba dari Indonesia ini ada yang membuat email atas nama saya. Namanya Habib Muhammad Rizik Syihab. Saudara, pakai foto saya. Email ini dikirim ke travel tempat saya memesan tiket. Nah, apa isi pesannya? Bahwa kami tidak jadi berangkat, mohon dibatalkan. Kami punya jadwal. Ini kan cuma pura-pura jadi korban. Ini pura-pura playing victim. Enggak, memang benar mau dibatalkan ya, kawan. Tapi ala kulihal travelnya telepon langsung ke kita, apa betul Anda ingin membatalkan? Kita bilang enggak, ini ada email dari nama Anda. Saya katakan itu email palsu. Nah, ala kulihal tidak dibatalkan. Mereka membuat email atas nama travel tempat saya beli tiket. Nah, travel ini kan ngambil tiketnya ke bagian marketing Saudi ya, Pak. Ternyata kursi Saudi itu sudah diborong oleh marketing di Turki, di Istanbul. Jadi dibuatlah email atas nama travel, dikirim ke Istanbul. Minta supaya jadwal saya, istri dan 2 putri saya dibatalkan. Dan dibatalkan. Kalau ini diumumkan ya kawan, padahal kita kan masih punya peluang untuk melawan itu. Kita masih punya peluang untuk memperbaharui. Kita masih punya peluang untuk beli tiket lain. Maka itu kita diam, tidak kita umumkan.
Kalau yang pertama kita umumkan. Pembatalan yang pertama itu kita umumkan. Yang kedua tidak kita umumkan. Nah, tujuan saya kedua untuk tidak diumumkan apa? Supaya musuh-musuh, penjahat-penjahat, bajingan-bajingan yang membuat itu sudah merasa menang ya ikhwan. Nah, dia kan merasa menang, ketawa-ketawa, udah batal lo. Nah, besok kalau lo ke airport, begitu masuk ke counter, nama sudah tidak ada. Biarin aja dia senang ya ikhwan, nggak apa-apa, biar dia senang. Jadi sengaja kita biarkan. Nah, kemudian kita hubungi travel yang ada, kita minta untuk ganti kode booking. Nah, ada tambahan biaya, kita tambah biayanya. Tetap kita minta tanggal itu untuk kita dapat kursi, dan kita dapat. Kita diam ya ikhwan. Kita nggak umumkan kalau kita punya tiket baru. Nah, ini kita tidak umumkan. Lancar semua. Tapi ternyata jebol juga informasi ke mereka kalau saya punya tiket baru ya ikhwan. Tiba-tiba jam 4 sore di airport dapat panggilan, saya punya putri yang satu tiketnya batal. Ini permainan gila-gilaan ini ya ikhwan. Nah, kita tanya, kita konfirmasi, ini bagaimana bisa batal ini? Ya alasannya katanya ada ATM palsu lah, ada orang mengaku bahwa ATM-nya dipakai lah, duitnya dicuri lah, dan lain sebagainya. Tapi tujuan dia, kalau saya punya putri itu batal, saya nggak bisa berangkat. Kenapa? Karena saya kafilnya. Nah, peraturan di Saudi nggak boleh kafil keluar. Saya ini kafilnya kalau anaknya tidak keluar. Kalau anak istri keluar, saya tidak keluar masih boleh. Tapi kalau saya keluar, sementara anak istri tidak keluar, nggak boleh. Itu peraturan di Saudi. Ada apa ini kok pembatalan bisa begini? Mereka nggak pernah alami ini semua ya ikhwan. Nah, akhirnya jam 5 sore semua bisa teratasi. Nah, buktinya akhirnya kita bisa pulang. Alhamdulillah, hada min fadli rabbi liyabluwani ashkur am akfur ya ikhwan. Dan memang kemarin itu pada saat saya ke imigrasi Saudi, mereka juga bingung. Karena ini bukan urusan imigrasi, tapi ini otoritas keamanan nasional Saudi. Mereka bilang nggak pernah ada orang pakai bisa ziarah orang asing, bisa hidup 3,5 tahun di Saudi tanpa denda, tanpa blacklist. Nah, ini semua karunia dari Allah. Saya tidak ingin meninggalkan Mekah. Di Mekah semua Allah ganti, lebih indah yang Allah ganti ya ikhwan. Saya di sana rezeki mengalir terus, makan, minum semua serba berkecukupan, dikit Allah tidak kurangi. Bahkan apa yang kita dapatkan di sana jauh lebih nikmat, lebih berkah ketimbang sebelum saya ke kota suci Makkah. Jadi sekali lagi, alhamdulillah, kalau kita berjuang di jalan Allah, percayalah Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Tapi pada saat Pak Mahfud bilang Habib Rizik ini deportasi kriminal, itu baik apa enggak? Enggak, terima kasih. Jadi kita objektif aja, yang baik kita terima kasih, yang nggak baik kita luruskan. Kira-kira jelas tidak? Takbir. Nah, jadi selama pemerintah baik, kita akan apresiasi, kita akan terima kasih. Tapi kalau mereka membuat aturan-aturan yang merugikan rakyat, yang merusak agama, saudara, yang menghancurkan akhlak, wajib untuk kita lawan. Tidak boleh kita diam ya ikhwan. Takbir. Takbir. Siap revolusi akhlak? Sallu ala nabi. Nah, jadi karena Nabi yang menggunakan kata akhlak, ya kita lebih suka pakai istilah Kenapa nggak pakai mental? Karena kata mental dipakai sama Karl Marx. Ya, Karl Marx yang pakai, gembongnya komunis, makanya saya nggak mau pakai ya kawan. Kecuali kalau Nabi pakai kata mental, saya pakai mental. Kalau Nabi pakai kata budi pekerti, saya pakai budi pekerti. Nabi pakai kata apa? Akhlak. Berarti kita perlu pakai kata apa? Siapa suri tauladan kita? Siapa contoh kita? Sallu ala nabi. Allahumma salli wa sallim alaihi. Tentang beredarnya ada rekaman fitnah yang mengatasnamakan Firza Husein, juga saya sekali lagi saya katakan itu semua adalah fitnah. Dan kita tahu alhamdulillah kemarin bahwa Firza Husein juga sudah menyampaikan bantahan melalui juru bicaranya, yang mana Firza Husein menolak bahwa rekaman suara ataupun foto ataupun chat yang ada sama sekali beliau tidak bertanggung jawab dan tidak tahu menahu, bahkan beliau marah dan akan melakukan penuntutan terhadap yang melakukan rekayasa tersebut. Nah, adapun soal fitnah semacam ini saya sampaikan kepada semua yang ada di sini,
Saya ini sudah kenyang difitnah. Difitnah beristri 6, difitnah selingkuh sama perempuan, kemudian difitnah terima sogokan 100 miliar, difitnah serobot tanah negara, difitnah menghina Pancasila, difitnah anti Bhinneka Tunggal Ika. Jadi udah segudang fitnah yang ada. Tadi malam itu saya habis gempur Habib, bombardir. Oh, gua hajar bener-bener dia tadi malam. Dari kemarin Kak, minta ampun dia. Oh, saya bilang Habib sudah keterlaluan batas ya. Saya bilang, udah kelewatan. Saya cukup sabar ya. Jangan coba-coba mainin saya bilang. Ya, saya sudah punya firasat tidak enak. Saya bilang, Habib tidak jelas. Oh, dia kaget kan. Loh, Firza berarti bohong. Firza tidak hapus chat. Oh, tidak, saya hapus, Bib. Saya tidak mau sakit sendiri. Kayak gituin. Ada dia janji mau nikah, dia janji mau nikah, dia janji ada semua, Kak. Saya kirim ke dia. Stres dia, Kak Emma. Tolong Firza, tolong. Sudah, saya tidak mau lagi berjuang. Dia bilang, saya suruh orang lain aja mimpin. Saya bilang, saya tidak ada punya niat ya. Saya bilang, saya tidak punya niat untuk memberi Habib sakit atau apa. Tapi saya pengen ini murni, jangan dicampur aduk cinta saya sama Habib dengan yang lain. Saya bilang gitu. Jangan coba-coba. Saya bilang, ampun Firza, iya. Tapi Kak, nggak jelas juga itu. Nggak jelas juga. Kalau Habib Rizik ngomong, ngasih kode ke saya, boleh. Tapi kalau dia yang ngomong, itu pinter-pinter dia kali. Tentu Habib Rizik oke. Tapi Kak Emma, saya kasih kena bagiannya dari kemarin. Sampai tadi subuh dia WA, iya Firza, semoga Firza sejuk hatinya. Oh, coba begitu. Saya bilang, Bib, saya berbuat seperti ini karena perbuatan Habib sendiri. Nah, Habib merasa diteror, diancam, tertekan karena perbuatan Habib sendiri. Tapi saya ini cukup sabar, Bib. Habib punya keterlaluan batas, saya bilang. Saya dianggap apa? Jangan, Bib. Bib, saya bilang, pemimpin bisa tumbang karena wanita. Saya gituin. Pertama dia ngamuk-ngamuk kan, Firza mau ini saya, udah Firza ini. Awal dia ngamuk tuh kayak mau, saya lawan, saya nggak peduli. Firza saya stres, saya ngedrop. Saya lebih stres, saya lebih ngedrop. Saya lawan Kak Emma. Dia bilang, Firza saya hampir gila gara-gara masalah ini. Saya lebih gila, Bib. Teman-teman saya semua menegur saya tidak pernah berkelakuan seperti ini. Saya bilang begitu. Sampai kaki saya dijahit, saya gituin. Habib udah kelewatan batas sama saya ya. Perbuatan Habib sudah keterlaluan. Gituin Kak Emma. Jangan dicampur aduk hubungan saya, percintaan saya dengan Habib dengan urusan politik, tata harta. Macam-macam saya ngomong Kak Emma. Ngamuk, saya nggak tahu kenapa masuk jin kali. Ngamuk, iya Kak Emma. Terus saya bilang gini, hei Habib, saya bilang ya, selama ini saya mau tanya sama Habib. Habib kan punya mata. Habib lihat, apa yang selama ini saya bawa Ratna dan Ahmad Dhani ke Habib supaya semua jadi baik. Semua jadi baik, bersatu. Saya ikut arahan Habib, ikut kegiatan MPI, diklat, pengajian, ini itu, ikut. Habib suruh saya, Habib sarankan. Iya, saya patuh dan taat. Habib suruh saya deketin bidadari satu yang tidak pernah saya lakukan seumur hidup. Saya lakukan, gila. Saya bilang, Habib gila. Saya gituin. Oh, ngamuk saya Kak Emma. Akhirnya nggak minta ampun, minta maaf, minta ampun. Tolong Firza, tolong minta ampun. Sampai dia mau mundur, dia nggak mau lagi mimpin aksi ini. Kak Emma, bayangin. Saya bilang, saya tidak ada niat ya, tidak ada niat menteror, mengancam ataupun menekan. Saya tidak ingin Habib sakit, tapi perbuatan Habib yang buat saya seperti ini. Jangan Habib pikir saya perempuan sembarangan, kayak gituin. Saya bisa berteriak, teriak. Corona datang, musibah-musibah datang, tiada lain dan tiada bukan saudara. Pasti kesalahan ini ada kaitannya. Apa kaitannya? Karena Habib Rizik tidak boleh kembali ke tanah air. Allah Ta'ala murka dan Allah kirimkan corona ke Indonesia sudah. Hai teman-teman, kalian sudah membuka akun untuk melakukan investasi atau trading? Jika belum, membuka rekening di Toro gratis loh. Bahkan cuma butuh 5 menit saja. Cepat dan simple. Dan semua bisa dilakukan secara online. Sampai saat ini ketika kita mau melakukan investasi saham atau trading forex, kita masih menggunakan cara yang kuno. Seperti kita menelpon banker atau broker yang melakukan atau mengeksekusi transaksi kita. Tapi apakah kalian tahu di Toro kita membeli saham atau forex, kita cuma login, lalu memilih apa yang kita mau, lalu masukin angka berapa banyak yang ingin kita beli, lalu tinggal klik. Sesimpel itu. Sampai saat ini kita bingung mau investasi saham luar negeri, trading forex, komoditas, dan cryptocurrency di mana tepatnya. Kita bisa transaksi semua trading ini di Toro. Di Toro merupakan one-stop shopping.
Sampai saat ini kita membayar fee di setiap transaksi kepada banker atau broker. Setiap kita melakukan transaksi jual beli, biasanya kita dipotong fee oleh platform kita. Kalau dalam 1 bulan kalian melakukan transaksi 1 kali, mungkin tidak terasa. Coba kalian melakukan trading sebanyak 100 kali. Sudah berapa fee-nya? Misalnya kalian membeli saham Google dengan fee per transaksi $10. Jika kalian membeli saham Google 10 kali, maka fee transaksi sudah $100. Belum lagi kita akan dikenakan fee ketika kita menjual saham itu. Itulah sebabnya saya memilih eToro, karena tidak ada fee sama sekali. Saya ulangi, di eToro tidak ada fee sama sekali ketika kalian melakukan transaksi. Dan yang kedua, kalian bisa melakukan unlimited trading atau trading sebanyak apapun. Ya, kalian bisa melakukan trading 10 kali, 100 kali, 1000 kali dalam sehari tanpa dikenakan fee. Jadi berapa banyak uang yang kita hemat dari fee saja. Sampai saat ini ketika uang dana kita dikelola oleh manajer keuangan, terkadang kita tidak diberitahu ketika akan melakukan transaksi. Bahkan investasi kita dipotong biaya. Dan kita dibikin bingung karena kurangnya transparansi. Kita juga bingung memilih investasi manajer yang bagus untuk mengelola investasi kita. Alhasil, investasi kita bukannya untung malah rugi. Bahkan yang lebih ekstrim, kita tertipu oleh manajer investasi yang ilegal. Tapi apakah kalian tahu di eToro ada fasilitas yang namanya copy trade, di mana kita bisa menduplikasikan investasi atau trading yang dilakukan oleh trader profesional. Semua data terbuka dan transparan dan kita bisa melihat performance sampai 10 tahun yang lalu. Dengan fasilitas ini, kamu tidak usah lagi menelpon manajer keuangan kamu untuk melakukan trading. Atau pusing investasi kamu merugi dikelola oleh manajer keuangan. Di eToro, kita bisa memilih investor profesional yang sesuai dengan yang kita sukai. Dan di eToro banyak sekali profesional investor yang keuntungannya di atas 50%. Bulan ini saya profit 140%. Jika kalian ingin profit seperti saya, kalian tinggal menggunakan fasilitas copy trade. Jadi ketika saya profit, maka otomatis kalian akan mendapatkan profit. Mau beli saham Google, 1 unitnya mahal. Di eToro, kalian bisa beli di bawah 1 unit atau pecahan unit. Contohnya kita membeli saham Google dengan hanya $50 saja, yaitu 0,02 unit. Di platform lain, kalian diwajibkan untuk membeli minimal 1 unit atau $1.500 untuk saham Google. Dengan $50 atau Rp700.000 saja, kalian sudah bisa memiliki saham Google. Menarik bukan? Saya sudah lama menggunakan eToro dan minggu ini saya profit 140%. Jadi bergabunglah dengan eToro dan mulai profit hari ini. Jadi apa yang kalian tunggu? Mendingan kalian cobain sendiri aja deh. Tutorial bisa kalian cek di kolom deskripsi dan kalian harus menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus. Jika tidak, maka tidak akan mendapatkan bonus. Dan gunakan bonus $100.000 di akun virtual Anda untuk mengenal lebih jauh tentang eToro atau bisa digunakan untuk latihan. Bukan cuma itu, kalian akan dapatkan kelas trading gratis yang nilainya Rp3 juta jika kalian deposit di bulan ini. Makasih banyak buat kalian yang nggak skip dan nonton video ini sampai habis. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya. Jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family Anda. Mungkin teman atau family Anda membutuhkan investasi ini. Oke guys, sekian dulu dari saya. Jangan lupa follow Instagram saya di @johannesleongofficial untuk kata-kata motivasi setiap harinya. Bagi kalian yang termotivasi nonton video ini, ayo like video ini dan subscribe di channel ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video. Hai teman-teman, terima kasih banyak buat kalian yang sudah menekan tombol join atau sudah bergabung di channel YouTube Jonas Leong. Ini adalah salah satu fitur dari YouTube di mana kalian bisa mensupport channel Jonas Leong untuk lebih semangat membuat konten-konten lainnya. Apa kelebihan ketika kalian join membernya Jonas Leong? Yang pertama, kalian akan mendapatkan badge atau tanda khusus untuk kalian semua, seperti ini. Kita mulai dari new member, 1 bulan, 2 bulan, 6 bulan, 1 tahun, dan juga 2 tahun. Jadi semakin lama kalian berlangganan dengan membershipnya Jonas Leong, maka badge Anda akan berevolusi menjadi lebih bagus dan menjadi lebih baik lagi. Yang kedua, kalian bisa menggunakan banyak emoticon yang bisa Anda pakai, seperti ini. Jadi kalian bisa berekspresi menggunakan emoticon yang sudah saya sesuaikan untuk kalian semua pendukung Jonas Leong. Tentu saja ada perbedaan antara orang yang belum membership dan sudah. Dari segi tampilan nama yang di-highlight dan juga logo di samping nama ketika Anda komen. Dan juga komen kalian akan lebih sering saya reply dan juga akan saya pin atau feature di setiap video. Buat kalian yang tidak bisa ikutan atau bergabung membership, tidak masalah. Karena dengan Anda menonton dan juga subscribe channel YouTube Jonas Leong, dengan cara like dan juga komen channel YouTube Jonas Leong, itu sudah cukup untuk mensupport channel Jonas Leong. Ini adalah feature di mana kalian ingin mensupport channel YouTube Jonas Leong secara lebih lagi. Oke teman-teman, terima kasih banyak untuk support yang kalian berikan kepada channel YouTube Jonas Leong. Dan saya akan jumpa kalian